Oke. Selamat pagi adik-adik. Kok lemas? Hah? Belum mandi? Oh my goodness. Aduh, kenapa kok belum mandi? Siapa yang belum mandi di sini? Oh, nggak ada yang ngaku. Oh, itu belum mandi. Waduh, serius? Iya. Ya udah, apa ya? Yang penting udah sikat gigi ya. Yang penting udah sikat gigi. Siapa yang belum sikat gigi di sini? Giginya ketinggalan. Oh, giginya ketinggalan. Oke. Selamat pagi ya semua ya. Hari ini kita mau bersuka cita. Siapa yang bersuka cita hari ini? Iya, semuanya bersuka cita ya. Oke. Kalau hari ini kita bergembira, mari kita bernyanyi bersama. Happy ya, happy ya. Kita makan berdiri yuk. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ceritaku selalu mendalam. Iya, happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku selalu mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah. Itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.
It's about you. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. Come on now, let's open up the book. Open up. Come on now, and take a good look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Cinta Tuhan kita apa? Luar biasa ya, tidak pernah gagal. Betul nggak? Ya, Tuhan selalu mengasihi kita nggak? Selalu ya. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan. Tutup matanya, mulutnya ditutup dulu. Oke. Langsung berdoa buat kalian aja ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersuka cita Tuhan. Karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh datang. Untuk boleh bertemu dengan teman-teman kami. Bertemu dengan lause-lause kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama menikmati pujian yang kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Tuhan, Kau sendiri boleh memimpin kami supaya kami boleh dapat membuka hati kami dan boleh bersuka cita bersama. Pimpin juga untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh menolong dan boleh memimpin mereka supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau nyanyi lagu ini sekali lagi enggak? Hah? No. No, iya, banyak yang iya. Pauline, ya. Oke ya. Mau ya? Oke, langsung sekali lagi ya, langsung. Yuk semuanya kita bergerak. Oke. Tangan kiri. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life,
about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. Come on now, so open up the book. Come on now. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never fading love. It's about everlasting, never fading, ever faithful, never ending love. Oke, udah selamat semua ya. Nah, itu lagi kita lanjut ya. Gini, minggu depan kita mau merayakan apa ya? Natal. Gak berasa ya, 1 tahun lagi kita sudah, ya, toh kita sudah mau Natal lagi aja ya. Kita mau nyanyi lagu Natal yuk, sama-sama ya. Kita medley ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Lebih keras lagi. Muliakan Tuhan. Lebih keras. Muliakan Tuhan. Di dalam surga tempat surganya malaikat bernyanyi bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. One-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the
Mari berdiri dan bersuka, mari semua kebenaran. Marilah pandang Tuhan balasu, sembahlah puji, sembahlah puji, sembahlah puji yang raja. Bernyanyilah kami, tentera malaikat, turut bernyanyi memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembahlah puji, sembahlah puji, sembahlah puji yang raja. Oke. Ya, sekarang boleh duduk adik-adik. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita siapkan persembahan kita, yuk. Sudah siap persembahannya? Belum? Ada di mana persembahannya? Oke. Wen punya ada di mana, Wen? Di dalam tas, diambil yuk. Ya, diambil yuk. Lupa. Si Uwen lupa. Yuk, kita menyanyi ya sambil jalankan persembahan ya. Menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Untuk kasih setiap alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Oke, kita masuk dalam doa yuk. Semuanya lipat tangan. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita dengar cerita, kita nyanyi satu lagu lagi yuk.
hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Iya, nah, kita mau doa. Coba lo tanya, gimana cara kita berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Kenapa harus lipat tangan dan tutup mata? Lo tanya, kenapa harus lipat tangan dan tutup mata? Jen? Biar kita bisa fokus. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ya. Kenapa? Lose di sekolah minggu, papa mama, terus guru kalian di sekolah mengajarkan kalau berdoa lipat tangan, tutup mata. Pertama, supaya kalian menghormati Tuhan. Ketika berdoa kita berbicara sama Tuhan. Jadi, kenapa harus lipat tangan? Supaya kalian bisa kontrol, supaya tangannya waktu berdoa nggak colek-colek temennya, nggak pegang mainan. Terus kenapa harus tutup mata? Supaya tadi benar Jen bilang, bisa fokus. Kalau matanya meli, buka mata, kalian nanti lagi berdoa sambil liatin yang lewat, sambil nanti lihat ini, kok kepingin. Jadi hati kalian nggak sungguh-sungguh mau berdoa. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa, sungguh-sungguh berdoanya ya. Doa gimana? How to pray? Close our eyes, join our hand, let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menolong kami. Kami ada di sekolah minggu. Kami mau dengar firman Tuhan.
Tuhan tolong kami mendengarkan, memperhatikan, dan bisa kontrol, tidak main sendiri. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sudah siap dengar firman ya? Nah, Lose mau tanya, kalian pernah merasakan takut nggak? Pernah. Pernah nggak merasa, aku kayaknya nggak bisa deh. Pernah nggak? Pernah ya. Lose kasih contoh misalnya, Colin, minggu depan kamu isi pujian ya, pelayanan, nyanyi di ibadah umum. Colin gimana? Nggak mau, Colin. Rasanya gimana? Takut nggak? Malu, takut, merasa nggak bisa. Nanti kalau tiba-tiba lupa gimana? Nah ya. Nah, itu perasaan yang biasa kita alami. Kalau kita menghadapi sesuatu, kadang seringkali kita merasa tidak berani. Takut, tidak percaya diri. Nah, hari ini Lose mau cerita, ada orang di dalam Alkitab yang juga sama mengalami seperti yang kita rasakan. Nah, kita mau dengar firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6-7. Judulnya bersandar sepenuhnya pada Allah. Ini yang cerita Lose atau kalian nih ya? Kok ramai sekali ya? Berisik sekali kayak di pasar ini. Hah? Nah, siap, sekarang tutup dulu mulutnya. Dengar Lose yang cerita. Minggu lalu, ingat gak cerita minggu lalu? Siapa yang cerita? Ayo. Yang cerita minggu lalu siapa? Lose baru tanya yang cerita dulu loh, belum isi ceritanya. Siapa? Sisi. Sisi datang nggak kemarin? Enggak ya, tapi Sisi tahu. Coba siapa yang cerita minggu lalu? Lose Cecil apa Lose Sofia? Hah? Siapa? Ben? Ya, terus ceritanya tentang apa? Yosua. Nah, Lose mau lanjut ceritanya ya. Jadi, iya, Tuhan sudah menepati janjinya ke bangsa Israel. Bangsa Israel bisa masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kepemimpinan siapa? Yosua. Nah, setelah Yosua mati, ternyata bangsa Israel balik lagi nggak taat sama Tuhan. Nggak taatnya bangsa Israel ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Ingat nggak? Kembali apa? Nggak taatnya bangsa Israel itu apa? Kembali menyembah berhala. Itu ketidaktaatannya bangsa Israel. Nah, karena ketidaktaatan bangsa Israel, Allah menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan musuh datang ke ke tempat bangsa Israel. Mereka ini Mereka ini orang Median. Mereka ini orang Median. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan menghukum bangsa Israel, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Nah, orang Median ini ngapain sih? Orang Median ini datang ke ke tempat orang Israel untuk merampok. Kalian tahu merampok? Merampok. Mereka merampok domba, kambing, buah, hasil ladang gandum orang-orang Israel. Jadi setiap tahun orang Median ini datang ke tempat orang Mesir, ke tanah orang Israel, waktu semua hasil
panen itu siap dipanen. Jadi waktu mau panen, orang-orang Midian itu datang untuk ngerampok. Nah, nggak lama akhirnya, lihat tuh ya, bangsa Israel itu jadi miskin tuh. Lihat, nih kan dirampok ya, namanya dirampok ya. Jadi miskin, terus mereka ketakutan. Karena takut, nih, ini kan rumah mereka. Mereka lari ke gunung. Ini gunung. Mereka udah nggak tinggal lagi di rumah-rumah, tapi mereka tinggal di gunung di mana nih? Gua, di gua-gua. Waktu mereka seperti ini, mereka baru ingat Allah. Mereka baru ingat Allah, mereka baru kembali meminta pertolongan kepada Allah. Nah, walaupun orang Israel tidak taat, berdosa, tapi Allah dengerin nggak waktu orang Israel minta tolong? Allah dengerin nggak? Allah mendengar dan menjawab dengan cara apa? Allah mengirim malaikatnya untuk menemui seorang bapak. Nih, menemui Gideon. Ini kita hari ini mau dengar tentang Gideon. Gideon siapa Gideon? Gideon itu adalah salah satu dari 12 hakim yang ada di kitab Hakim-Hakim. Gideon ini, ya malaikat Tuhan bawa pesan Gideon akan dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Nah, halo, suaranya. Nah, Lasa tanya, Colin, siapa? Kamu tahu nggak siapa sih Gideon? Ya, 12 hakim. Itu berarti orang yang dipilih Allah untuk jadi pemimpin. Kalau gitu berarti ya, Gideon kan dipilih Allah jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin berarti orangnya gimana? Baik. Terus apa? Kalau jadi pemimpin berarti orangnya hebat. Ya enggak? Hah? Pantas, iya. Nah, tuh lihat. Berarti orangnya berani ya. Kuat, pintar, terus beriman sama Tuhan. Dia punya percaya banget sama Tuhan. Berarti orangnya kayak begitu, benar ya? Benar nggak Gideon kayak begitu? Tetot. Ternyata Gideon bukan orang yang seperti itu. Gideon bukan orang yang berani, bukan orang yang kuat, bukan orang yang percaya dan beriman pada Tuhan. Tapi waktu Gideon sedang apa itu namanya ya? Di ladang. Gideon ini seorang petani. Nah, waktu Gideon di padang, malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Tuh Gideonnya lagi kerja. Dia petani. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bagaimana aku dapat menyelamatkan Israel? Aku hanyalah seorang anak petani miskin. Aku tidak dapat memimpin sebuah pasukan. Tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, waktu malaikat Tuhan bilang begitu, Gideon percaya nggak? Langsung, oh iya, aku mau Tuhan. Enggak, Gideon itu masih takut, masih nggak percaya. Dan Gideon minta tanda. Tuhan kasih aku tanda. Nah, lalu Gideon bawa apa ini? Bawa makanan. Kemudian makanannya taruh di atas batu. Lalu malaikat Tuhan ini, kalau di aslinya diceritanya dia ada tongkat. Nah, makanan ini disentuh pakainya malaikat. Dan dari apa namanya? Dari makanan ini tadi, dari batunya keluar api, kemudian membakar semua makanannya sampai habis. Nah, setelah itu, waktu Gideon lihat itu, apa yang dirasakan Gideon? Langsung berani.
Gitu ya? Atau masih takut? Iya, Gideon itu takut, masih takut. Tapi dia tahu bahwa yang tadi berbicara sama dia itu adalah benar-benar Tuhan. Nah, Gideon masih takut. Tapi walaupun Gideon takut, nih lihat ya. Gideon percaya dan taat pada perintah Allah. Nah, setelah itu ngapain nih? Nah, setelah itu Gideon meniup sangkakala, lalu datanglah ribuan orang Israel untuk dia bilang, ayo siapa yang mau jadi tentaraku, buat tentara. Nah, akhirnya datang lah tuh. Wih, banyak gak nih? Banyak, datang ribuan orang. Tapi lihat, Gideonnya ngapain? Gideonnya tetap takut Gideonnya. Iya, padahal tentaranya udah banyak ya. Nah, kenapa Gideon takut? Kenapa dia takut? Karena Gideon tahu dia tidak bisa memimpin pasukan yang banyak ini kecuali Allah yang menyertai, Allah yang menolong. Gideon tahu itu. Nah, setelah itu, waktu orang Median, mereka datang lagi tuh, mau ke tempat orang Israel ke tanah Kanaan. Mereka udah bikin kemah. Gideon kan tadi takut lagi. Terus Gideon berdoa sama Tuhan. Apa isi doanya? Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaran aku, seperti yang kau firmankan itu, maka berilah aku tanda. Aku akan membentangkan guntingan bulu domba di Ini tempat guntingan yang bulu berembun. domba. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tapi seluruh tanah di situ kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang engkau firmankan. Nah, besoknya benar ini, bulu dombanya basah, tapi tanah di sekitarnya kering. Nah, terus Gideonnya masih percaya? Udah percaya atau belum? Belum. Dia berdoa lagi besoknya. Dia berdoa kebalikannya. Nah, waktu Gideon berdoa, kasih tanda. Pertama tadi, bulu domba taruh di tanah. Kalau bulu dombanya basah, tapi tanah di sekitarnya kering, aku percaya. Tuhan kasih nggak besoknya? Kasih. Bulu dombanya basah sampai bisa diperas, bisa keluar air banyak. Tapi tanah di sekitarnya itu kering. Tapi Gideon nggak percaya. Kemudian Gideon berdoa lagi. Berdoa lagi. Nah, Gideon tuh masih yakin nggak? Masih nggak yakin. Masih nggak yakin. Terus dia berdoa lagi. Berdoa laginya gimana? Kalau tadi bulu dombanya yang basah, sekarang kebalikannya. Gideon berdoa, kalau bulu dombanya kering, tapi tanah di sekitar bulu dombanya basah, aku percaya. Besoknya Tuhan kasih jawaban apa? Nah, tuh. Ininya kering, tapi lihat nih. Ini basah. Basah. Akhirnya, Gideon, coba yang suaranya kencang. Sisi, baca sih. Nah, akhirnya Gideon yakin. Yakin apa? Tuhan yang memilih dia untuk memimpin melawan orang Median. Nah, setelah itu ngapain nih? Udah siap nih tentaranya nih, banyak ribuan. Tapi Tuhan bilang apa ke Gideon? Tentaranya kebanyakan ya? Terlalu banyak pasukan yang bersama-sama dengan engkau. Katakanlah kepada mereka, siapa yang takut dan gentar, pulanglah. Nah, Tuhan bilang apa? Siapa yang takut, pulang. Ternyata benar banyak yang pulang.
Coba tebak, berapa orang yang pulang? Wih, hebat. Sisanya berapa orang? Colin hebat sekali. Udah tahu. Yang pulang berapa? 22.000 orang. Sisanya 10. Nah. Berapa ditambah? 32.000 orang. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Udah cukup belum nih segini nih? Tuhan bilang apa? Masih terlalu banyak. Terus Tuhan suruh Gideon ngapain? Hah? Tuhan bilang apa? Bawa pasukannya untuk pergi minum. Ingat gak? Ini hampir mirip ceritanya sama yang waktu itu Lose Ping Ping cerita. Cara Tuhan memilihnya gimana? Yang minum dengan menggunakan lututnya. Nah, maksudnya lutut, kalau berlutut begini terus minum langsung tuh kayak begini nih. Berarti minum langsung. Suruh mereka pulang. Tapi orang yang minumnya diambil pakai tangan, ini yang ikut berperang. Jadi dari 10.000 orang sisa berapa? 3 berapa? Ayo. 300. Yang benar 500 kali. Wah, 3.000 malahan. Yang benar, bukannya 150. Kita cek, tinggal berapa? Dari 10.000 orang sisa 300 orang. Nah, oh iya 300 ya, Rosa dengarnya 3.000 tadi ya. Sebelah sana kayaknya bilang 3.000, ternyata 300 ya. Iya, tinggal 300. Nah, lihat sekarang Rosa minta Ben, baca Ben. Nah, kenapa kok Tuhan kasih cuma 300 orang supaya bangsa Israel itu tahu bahwa yang menyelamatkan mereka bukan jumlah ini loh, bukan jumlah orangnya yang banyak, pasukannya yang banyak, tapi karena Tuhan yang menolong mereka. Bangsa Midian itu, orang Midian tuh jumlahnya ribuan. Mereka cuma 300, cuma sedikit. Tapi Tuhan pengen orang Israel tahu, bukan karena jumlah orangnya, tapi karena Tuhan. Nah, lalu Gideon, nih, udah siap nih mereka mau perang. Kalau mau perang biasanya dikasih apa? Pedang, perisai. Iya, kalau Gideon kasihnya apa? Salah. Iya, ini namanya sangkakala. Sangkakala. Pegang sangkakala di tangan yang satu, satunya lagi pegang apa? Buyung kayak kendi berisi lampu ini ya. Lampu ini. Pelita nih ya. Jadi satu tangan pegang sangkakala, satu tangan pegang buyung yang isinya pelita. Coba, aneh nggak? Orang mau perang kok dikasihnya kayak begini? Kok bisa? Bukan bawa pedang loh. Oh, kagetin katanya. Ya, jadi, nah, akhirnya pada malam hari Gideon membagi pasukannya jadi tiga nih ya, di sini nih 1, 2, 3. Jadi 3 kelompok. Iya, kenapa Ebi? Kenapa Ebi nggak dengar nih Losa? Coba semuanya diam, Losa nggak dengar Ebi ngomong apa? Mereka bikin house-nya roboh. Oh iya, roboh ya. Nah, bentar. Nah, dengar Titan, stop dulu Titan. Oke. Nah, malam harinya, lihat nih ya. Udah ada 3 ini,
terus mereka gelap ya. Benar, ngelilingin nih. Ini kemahnya, aduh nggak kelihatan ya gambarnya ya. Nih, ini kemahnya orang Median dikelilingin. Terus mereka ngapain? Tet, bunyiin tuh, 300 sangkakala berbunyi. Terus buyungnya tadi yang isinya pelita dijatuhin, dipecahin, piar gitu ya. Terus sama pasukan Gideon, orang Israel berseru, berteriak nama Tuhan ya. Nah, terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kacau balau. Orang Mediannya lagi ngantuk, dengar suara rame kayak gitu, keluar. Terus ambil pedangnya. Wah, terus perang-perang gitu. Dikiranya mereka ngelawan orang Israel. Padahal mereka ngelawan temannya sendiri. Iya, karena mereka panik. Nah, lihat tuh ya. Tuh mereka kabur, akhirnya mereka kabur. Nah, kabur terus Gideon suruh tangkap yang kabur dan bangsa Israel menang. Orang Median tidak lagi berani datang ke tanah orang Mesir lagi, tidak berani ngerampok lagi. Nih ya, menang nih ya. Nah, sekarang dengar dulu. Kita mau ini cerita ya. Adik-adik, orang Israel melihat bahwa tidak mungkin pasukan kecil mereka yang hanya 300 orang memenangkan peperangan itu. Mereka tahu bahwa Allah lah yang memenangkan peperangan bagi mereka. Selama Gideon hidup, orang Israel menyembah Allah. Mereka ingat semua yang Tuhan perbuat bagi mereka dan seberapa besar mereka membutuhkan Allah. Nah, apa tadi kesimpulannya? Orang Israel tahu siapa yang menolong mereka menang? Tuhan, bukan jumlahnya. Bukan mereka mampu, tapi karena Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita Gideon? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Allah bisa memakai siapapun yang Dia pilih dan Allah pasti akan menolong. Sama seperti kalian. Tuhan bisa pakai kalian. Dengar, dari kecil sampai kalian dewasa, Tuhan pakai kalian untuk memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan pasti tolong. Kalian siapa? Coba, siapa yang cita-citanya mau jadi YouTuber? Oh, banyak. Yang cita-citanya mau jadi dokter. Nah, coba yang cita-citanya mau jadi arsitek, saintis. Wah, tuh. Ya, mau nanti ya waktu kalian besar, kalian mau jadi apapun, ya tunggu sebentar. Kalian jadi apapun, ingat Tuhan ingin kalian dipakai oleh Tuhan untuk jadi alat Tuhan memberitakan firman Tuhan. Jojo duduk dulu sayang. Duduk, sorry, minggir. Nah, kemudian yang kedua apa nih? Sebentar, Syah. Awas jatuh, Syah. Yang kedua apa? Kita belajar apa dari Gideon? Gideon yang takut, tidak percaya, Tuhan yakinkan. Sama seperti kalian juga, Tuhan yang akan tolong ya. Gideon menjadi orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan. Nah, Gideon yang takut, Tuhan ubahkan menjadi orang yang percaya dan taat pada perintah Tuhan. Nah, Lose juga pernah ngalamin kayak Gideon. Kalian tahu nggak ini? Kayaknya kalian nggak tahu ya. Apa coba? Pramuka. Nah, waktu itu Lose mau cerita. Waktu itu Lose naik ke grade 7. Baru naik grade 7. Baru umur 12 tahun. Ikut ini nih pramuka. Nah, waktu itu ada upacara pramuka, perayaan. Dan upacaranya ini upacara Lose itu kan tinggal di kampung. Di kecamatan. Jadi upacaranya tuh satu kecamatan di lapangan besar
semua sekolah dari SMP, SMA, semua sekecamatan ikut. Enggak dari TK. TK kasihan. Nah, Lose dipilih. Enggak, SD enggak. Lose dipilih jadi satu orang yang akan membacakan ini nih. Nah, bukan membaca bawa kertas ya, tapi harus hafal. Semuanya ini harus Ini harus hafal semuanya. Iya, hafal semuanya. Lose takut, Lose nggak berani, entah kalau salah gimana ya. Lose mewakili SMP-nya, Lose mewakili sekolah Lose, nanti dilihat banyak sekolah-sekolah lain. Terus kan ada latihannya. Karena di sana waktu kalau upacara, selain sekolah-sekolah ada tentaranya juga. Nah, jadi Lose nggak boleh salah dong, ya kan? Nah, tapi waktu itu Lose berdoa, minta tolong Tuhan. Tuhan yang tolong supaya Lose bisa hafal, dalam 1 minggu bisa menghafal. Ya enggak, cuman kan ya malu kalau salah ya. Nah, akhirnya Lose belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Lose bilang apa? Gideon itu adalah salah satu hakim-hakim yang dipilih Allah untuk menolong bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menang melawan musuh-musuhnya. Tapi hakim-hakim itu juga adalah manusia yang berdosa. Hakim-hakim termasuk Gideon bisa nggak menyelamatkan orang Israel dari dosa? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Gideon dan hakim-hakim yang lain juga manusia. Mereka tidak bisa menyelamatkan orang-orang Israel yang berdosa, termasuk mereka sendiri, termasuk Gideon. Hanya satu yang bisa menyelamatkan mereka. Siapa? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita, Gideon, orang Israel, dari dosa. Karena itu kita harus percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian. Kemudian kalian juga belajar untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang kalian alami. Nah, habis ini kita mau hafal ayat. Tapi nanti Lose mau tutup doa. Kita mau hafal ayatnya dari, baca ya sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Gampang ya? Gampang kan? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Yang mau bahasa Inggris, Lose kasih yang bahasa Inggris. Today's memory verse is Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Oke, bisa ya? Bisa ya? Yuk, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Kita doa tutup dulu, nanti hafal. Jangan kalah sama yang tadi di
kecil ya. Nggak pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tadi yang kecil bisa hafal. Jadi kalian pasti bisa hafal juga. Yuk, kita berdoa dulu ya. Ikutin Lose berdoa ya. Oke, siap? How to pray? Tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa, ikutin Lose berdoa. Lose tunggu semuanya, diam dulu. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Tolong kami supaya kami belajar, percaya, dan taat seperti Gideon. Walaupun kami takut, kami tetap belajar, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau pulang dan juga kami ada yang mau latihan untuk Natal. Tuhan berkati kami satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Habis ini yang di sini lanjut hafal, yang di rumah bye-bye dan hafalkan ayat di rumah. Oke.